Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramlan dan teman saya Fadil Wariji. Kami dari Universitas Nasional. Di dalam video ini kami ingin menjelaskan tentang bagaimana cara penyelesaian tugas 2 untuk metode numerik. Langsung saja kita dalam videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrul Ramlan. Di dalam tugas 2 metode numerik ruang 2 ini saya akan menjelaskan soal contoh nomor 1. Interpolasi polinomial Newton. Interpolasi polinomial adalah pencarian data titik-titik dalam suatu koordinat Cartesius. Jika diberikan sekumpulan berhingga pasangan titik-titik x1, y1, x2, y2, dan seterusnya, xn dan yn tanpa diketahui bentuk aturan fungsinya. Pengimplementasian rumus interpolasi polinomial Newton. Tentukan perkiraan nilai pada titik x sama dengan 3 dengan menggunakan polinomial interpolasi Newton. Rumus yang digunakan sebagai berikut: St-1 x1 x0 f x1 dikurang f x0 dibagi x1 dikurang x0. St2 x2 x1 x0 f x2 dikali di f x2 x1 dikurang f x1 x0 dibagi x2 dikurang x0 dan seterusnya. St3 x3 x2 x1 x0 x3 x2 x1 dikurang f x2 dikurang x1 dikurang x0 dibagi x3 dikurang x0. P atau X, A0 tambah A1, X dikurang AX0 ditambah A2, X dikurang X0, X dikurang X1 ditambah A3, X dikurang X0, X dikurang X1, X dikurang X2. Untuk interpolasi Newtonnya, ini data yang saya buat. F2 sama dengan 1, F5 sama dengan 3, F3 sama dengan 7, F4 sama dengan 6. Dan ini rumus yang saya gunakan juga cara penyelesaian pengimplementasiannya serta X3 ini berkaitan dengan rumus yang tadi. Interpolasi Lagrange. Interpolasi Lagrange adalah salah satu formula untuk interpolasi berselang, tidak sama selain formula interpolasi Newton umum dan metode Aitken. Walaupun demikian dapat digunakan pula untuk interpolasi berselang sama. Pengimplementasian rumus interpolasi Lagrange. Carilah nilai f pada titik x5. Rumus yang digunakan sebagai berikut. Dan cara penyelesaiannya, ini untuk interpolasi Lagrange saya menggunakan data saya sendiri, dan bawahnya ini untuk cara penyelesaiannya maupun hasil. Untuk yang metode Riemann akan dijelaskan oleh Giovanni Alfarizi. Di sini saya Fadil Wariji akan menjelaskan nomor 2, metode Riemann. Metode integral Riemann dilakukan dengan membagi interval di bawah kurva suatu fungsi matematik sebanyak m subinterval sama besar. Jumlah masing-masing area tersebut digunakan untuk menaksir interval integral suatu fungsi dengan interval tertentu. Pengimplementasian rumus metode Riemann dengan fungsi berikut: fx sama dengan x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 ditambah 10 dengan batas bawah 0 dan batas atas 5. Berikut adalah pengimplementasian rumus metode Riemann yang sudah tertampil pada gambar tersebut. Next, metode trapezoid. Metode trapezoid merupakan metode yang dinilai paling efisien dalam menghitung luas bangun tak beraturan, khususnya bangun yang titik-titik sudutnya node atau vertex memiliki koordinat seperti halnya informasi spesial pada peta. Pengimplementasian rumus metode trapezoid dengan fungsi yang sama dengan metode sebelumnya. Saya menghitung juga karena rumusnya tidak terlalu beda jauh. Di sini cuma ditambahkan konstanta dan hasilnya akan dikali, habis itu dijumlah semuanya dengan menghasilkan sigma. Nanti dari sigma ini bakal kita integralkan dengan cara 280 ini dibagi ke nilai H1 kalau nggak salah. Metode Simpson. Dalam analisis numerik, kaidah Simpson adalah salah satu metode integrasi numerik, yaitu hampiran numerik dari integral tertentu. Perumusan kaidah ini adalah sebagai berikut yang tertampil pada gambar. Pengimplementasian rumus metode Simpson 1/3 dengan fungsi yang sama dengan sebelumnya.
Di sini saya akan menjelaskan bahwa perbedaannya pada letak nilai X. Di sini nilai X-nya itu didapat X0 itu langsung dijadikan 1 karena tidak bisa dihitung lagi. Habis itu fx0-nya itu didapat dengan cara memasukkan rumus ke dalam tabel berikut. Dan untuk x1 dan seterusnya itu diambil dari 1 ditambah nilai h. Dan fx-nya juga sama dengan memasukkan rumus fx yang di atas. Dan begitupun seterusnya. Setelah itu didapat luas sekitar 11,98507. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila kami banyak kesalahan dalam membuat video maupun menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.